Indonesia sebagai negara non-blok memang sudah sepantasnya semakin memperkuat industri pertahanan dalam negeri atau produksi alutsista tempur yang akan digunakan oleh ketiga matra TNI dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari aksi maupun penyerangan musuh yang tak terduga, sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap pertahanan negara. Berkaca dari referendum atau lepasnya Timur Leste yang didukung oleh tiga negara sekaligus, yaitu Inggris, Selandia Baru, dan Australia, serta Amerika Serikat dengan melakukan peran politiknya secara tidak langsung terhadap militer Indonesia, atau yang lebih tepatnya melumpuhkan alutsista tempur militer Indonesia dengan melakukan embargo militer dan menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia. Dengan adanya produksi alutsista tempur karya anak bangsa yang semakin meningkat saat ini, tentunya dapat menjadi salah satu langkah Indonesia untuk semakin memperkuat sistem pertahanan dan kebijakannya tanpa adanya intervensi negara lain di dalam mengambil kebijakan negara. Selain itu, tentunya Indonesia tidak dapat ditekan lagi atau diembargo oleh negara superpower yang memiliki kepentingan tersendiri dalam menjatuhkan Indonesia dengan kebijakan luar negeri yang dapat merugikan bangsa Indonesia, seperti peristiwa embargo yang terjadi terhadap militer Indonesia beberapa dasawarsa lalu. Tidak hanya itu, sebab berbagai tantangan dengan sistem pertahanan Indonesia terkait wilayah kedaulatan atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Misalkan untuk yang terbaru adalah persengketaan wilayah Indonesia dengan Malaysia dan wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Cina yang selalu melancarkan aksi main caplok-caplokannya. Namun, berkaca dari peristiwa masa Orde Baru hingga ancaman teritorial Indonesia dari negara luar, siapa sangka jika saat ini industri pertahanan dalam negeri sudah mampu bersaing dengan beberapa negara maju di dunia terkait pengadaan alutsista tempur dari ketiga matra TNI. Dan bahkan sudah banyak produksi alutsista tempur industri pertahanan dalam negeri atau karya anak bangsa yang digunakan oleh negara lain di berbagai belahan dunia. Misalkan seperti Filipina, Thailand, dan beberapa negara lain yang juga memperkuat militernya dengan alutsista tempur karya anak bangsa. Namun, adapun karya anak bangsa yang saat ini telah menjadi salah satu alutsista tempur militer yang turut memperkuat TNI, yaitu adalah rudal Merapi yang telah dibangun sejak tahun 2018 dari hasil kerjasama antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat serta Pusat Riset Kirnov Universitas Ahmad Dahlan yang telah memasuki tahap uji tembak menggunakan peluncur dari tabung yang nantinya akan menjadi rudal dan dapat dipanggul untuk sasaran pesawat jet tempur musuh. Adapun uji tembak rudal Merapi ini telah dilaksanakan pada 5 hingga 6 November 2020 lalu di lapangan tembak ARW Van Reng, Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, dalam tahap uji coba peluncuran, rudal sukses membuka sirip-siripnya setelah keluar dari tabung peluncur dan selanjutnya menuju target sasaran. Adapun rudal Merapi karya anak bangsa ini dengan kaliber 70 mm tersebut dikenal sebagai rudal yang cukup mematikan bagi sasaran udara seperti pesawat jet tempur, helikopter, drone, dan serangan udara lainnya. Selain itu, rudal Panggul atau Merapi yang telah memperkuat TNI ini terlibat sebagai salah satu alutsista tempur yang cukup sukses digunakan di medan pertempuran. Misalkan perang pada tahun 1980-an antara pejuang mujahidin Afghanistan yang menggunakan rudal Panggul untuk mengalahkan tentara Uni Soviet saat itu.
Sementara itu, untuk rudal Merapi karya anak bangsa ini memiliki berat 10 kg dan sistem pendeteksi target sasaran serta memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan suara. Namun, berkaca dari peristiwa masa Orde Baru hingga ancaman teritorial Indonesia dari negara luar, siapa sangka jika saat ini industri pertahanan dalam negeri sudah mampu bersaing dengan beberapa negara maju di dunia terkait pengadaan alutsista tempur dari ketiga matra TNI. Dan bahkan sudah banyak produksi alutsista tempur industri pertahanan dalam negeri atau karya anak bangsa yang digunakan oleh negara lain di berbagai belahan dunia. Misalkan seperti Filipina, Thailand, dan beberapa negara lain yang juga memperkuat militernya dengan alutsista tempur karya anak bangsa. Namun, adapun karya anak bangsa yang saat ini telah menjadi salah satu alutsista tempur militer yang turut memperkuat TNI, yaitu adalah rudal Merapi yang telah dibangun sejak tahun 2018 dari hasil kerjasama antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat serta Pusat Riset Kirnov Universitas Ahmad Dahlan yang telah memasuki tahap uji tembak menggunakan peluncur dari tabung yang nantinya akan menjadi rudal dan dapat dipanggul untuk sasaran pesawat jet tempur musuh. Adapun uji tembak rudal Merapi ini telah dilaksanakan pada 5 hingga 6 November 2020 lalu di lapangan tembak ARW Vanreng, Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, dalam tahap uji coba peluncuran, rudal sukses membuka sirip-siripnya setelah keluar dari tabung peluncur dan selanjutnya menuju target sasaran. Adapun rudal Merapi karya anak bangsa ini dengan kaliber 70 mm tersebut dikenal sebagai rudal yang cukup mematikan bagi sasaran udara seperti pesawat jet tempur, helikopter, drone, dan serangan udara lainnya. Selain itu, rudal panggul atau Merapi yang telah memperkuat TNI ini terlibat sebagai salah satu alutsista tempur yang cukup sukses digunakan di medan pertempuran. Misalkan perang pada tahun 1980-an antara pejuang mujahidin Afghanistan yang menggunakan rudal panggul untuk mengalahkan tentara Uni Soviet saat itu. Sementara itu, untuk rudal Merapi karya anak bangsa ini memiliki berat 10 kg dan sistem pendeteksi target sasaran serta memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan suara.